warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni dari kelas PGA 4, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya adalah mahasiswa dari HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, di sini saya akan menjawab kuis dari mata kuliah KDP Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, isi dari Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu 1. Berpikir secara kritis, rasional, kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Soal kuis yang kedua, yaitu menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan, nilai, dan moral. Jadi, maksud dari kalimat tersebut adalah PKN adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan karakter peserta didik yang memiliki nilai dan moral yang baik. PKN menjadi satu pelajaran yang sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa di dalam diri setiap individu. Nilai dan moral menjadi misinya. Apakah seseorang peserta didik setelah mempelajari PKN mempunyai nilai dan norma yang baik? Kuis nomor 3 tentang perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dengan pendekatan pembelajaran yang bersifat konvensional. Baik, yang pertama, pendekatan pembelajaran terpadu berpusat pada peserta didik, melibatkan siswa secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari. Kemudian, pemisahan antara bidang studi tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dan berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang kelima, bersifat luas, dalam arti dapat dikaitkan dari satu bahan ajar ke bahan ajar lainnya. Kemudian, pendekatan pembelajaran konvensional. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru, terjadinya pembelajaran yang pasif, interaksi di antara siswa juga kurang, dan tidak ada kelompok-kelompok kooperatif. Penilaiannya juga bersifat sporadis atau tidak merata. Keempat, yaitu 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Yang pertama, Indonesia memiliki faktor geografis yang sangat kompleks, di mana masih banyak daerah yang berpenduduk terisolasi. Yang kedua, banyaknya kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Yang ketiga, masyarakatnya yang menganut beragam agama yang berbeda. Yang keempat, banyaknya perbedaan ras, suku, dan adat istiadat. Yang kelima, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Yang keenam, mudahnya bangsa asing masuk ke wilayah Indonesia. Yang ketujuh, Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Yang kedelapan, Indonesia sangat ramah sehingga dengan itu kemajemukan tercipta. Yang kesembilan, Indonesia mempunyai banyak hubungan baik. Dan yang terakhir, banyaknya kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara bersama. Akan menjawab soal nomor 5. Maksud dari kalimat di atas adalah paradigma harus bersifat secara keseluruhan yang harus meliputi segala aspek, segala situasi. Paradigmanya juga harus meliputi segala unsur. Kemudian soal nomor 6 yaitu 5 tujuan PKN di sekolah dasar. Yang pertama, menciptakan peserta didik yang bersifat demokratis dan berkarakter. Yang kedua, mengimplementasikan nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Yang ketiga, membentuk jiwa tanggung jawab. Yang keempat, mencerdaskan peserta didik dalam melihat situasi negara. Yang kelima, menanamkan rasa cinta tanah air. Kemudian, yang soal ketujuh yaitu 3 dimensi PKN Winata Putra. Yang pertama, PKN sebagai program kulikuler, di mana maksudnya adalah PKN sebagai bagian dari program pendidikan dan dirancang
dan diajarkan oleh peserta didik. Yang kedua, PKN sebagai program akademik. Maksudnya, PKN adalah bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, PKN sebagai sosial kultural, yang maksudnya PKN adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial, kultural, kewarganegaraan. Kemudian soal yang ke-8, bagaimana cara mengorganisasikan PKN di sekolah dasar? Caranya dengan mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan kepada peserta didik, kemudian memberikan penilaian dengan menanamkan karakter kepada seluruh peserta didik, dan menyalurkan kiat-kiat ilmu pendidikan kewarganegaraan kepada peserta didik secara rampung, secara sempurna, mulai dari yang sederhana hingga ke tingkat yang lebih sulit. 10 upaya membina keterlibatan sebagai pewujudan dan menginvestasikan warga negara yang cerdas. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, saling menolong satu sama lain. Yang ketiga, saling menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, saling menjaga keamanan. Yang kelima, tidak menciptakan kericuan. Yang keenam, bekerja keras. Yang ketujuh, belajar keras. Yang kedelapan, selalu mencoba dan pantang menyerah. Yang kesembilan, selalu mencari pengalaman baru. Dan yang ke-10, menciptakan generasi yang hebat. Kemudian nomor 10 yaitu pengertian dari konsep. Konsep adalah suatu ide atau gagasan, di mana salah satu contohnya adalah kata rumah. Rumah mewakili bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian contoh yang kedua itu masjid, yaitu mewakili tempat ibadah umat Islam. Kemudian yang bagian B yaitu nilai. Nilai adalah suatu hal yang mempunyai kebaikan atau keindahan. Contohnya itu emas dan uang. Yang ketiga yaitu moral. Moral adalah suatu prinsip dari tingkah laku berupa akhlak dan budi pekerti. Contohnya dalam suatu kegiatan yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyantuni anak yatim piatu. Dan yang terakhir adalah norma. Norma adalah kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi sebuah perintah. Contohnya itu ada norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Sekian jawaban dari saya tentang kuis mata kuliah KDP PKN hari ini. Semoga hasilnya memuaskan. Saya mohon maaf kepada Ibu dosen apabila ada kesalahan di dalam jawaban saya tadi. Saya ucapkan terima kasih.